Nah, ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan IMF. WM itu apa kepanjangannya, dan situ itu ada gambar tram, Pak. Itu tram memang salah satu ciri khas kota Melbourne. Ya. Nah, pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Maret di kota Melbourne. Saya teruskan. Nah, ini terinspirasi, Pak. Pertama, kenapa kita mengadakan Indonesian Fashion Week itu? Fashion Week, ya. Itu dari pidato Pak Presiden. Beliau bilang kalau beliau keliling dunia itu, terus di antara rombongan Indonesia itu kan pasti ada yang berbagai berbusana Muslim dan lain sebagainya. Nah, itu banyak orang-orang Muslim sendiri yang kagum karena orang Indonesia itu tidak lepas dari ini ya, budayanya. Jadi akhirnya bervariasi ininya dan banyak orang kagum. Nah, itu kemudian dijadikan tolak ukur oleh Bapak Presiden, dan beliau menargetkan supaya Indonesia bisa menjadi pusat mode busana Muslim dunia pada tahun 2024. Nah, kita ini yang di Australia merasa terpanggil nih untuk mensupport. Kemudian Pak Sandiaga Uno lebih detail pada waktu di acara Indonesian Modest Fashion Week World Conference yang diselenggarakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau menyebutkan angka 20%. Jadi industri fashion itu menyumbang kontribusinya itu 20% dari keseluruhan industri kreatif yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat strategis. Besar sekali ya berarti ya. Besar sekali. Dan apa yang diucapkan oleh Pak Presiden, yang diimpikan oleh Pak Presiden itu bukan sesuatu yang hanya imajinasi, tapi faktanya memang ada di Indonesia. Nah, perlu saya jelaskan kenapa di kota Melbourne. Nah, kota Melbourne itu adalah pusatnya fashion atau ibu kota fashionnya Australia. Betul. Iya. Betul. Memang di Australia itu ada dua kota, Pak, yang sering saling berlomba-lomba antara Melbourne dan Sydney. Tapi kalau untuk fashion bisa dibilang Melbourne adalah kapitalnya. Kenapa? Contohnya saja ada dua retail atau department store yang terbesar di Australia itu seperti Myer dan David Jones, itu yang dua besar, Pak ya. Itu pusatnya ada di kota Melbourne. Mereka memilih kota Melbourne pasti ada alasannya. Kemudian masyarakatnya memang fashionable, adaptable dengan perkembangan ini. Karena di sini ada 4 musim. Nah, jadi mereka selalu menyesuaikan dengan musimnya. Cuma kalau musim panas ini ada pakaian-pakaian musim panas yang akan dipakai untuk ini, dan itu enggak monoton. Pasti ini bervariasi dan enggak selalu sama dengan yang tahun kemarin. Kemudian di sini itu banyak major Australian fashion event itu diselenggarakan di Melbourne, seperti Melbourne Fashion Week dan satunya lagi itu Melbourne Fashion Festival. Nah, ini perlu saya juga sampaikan bahwa di Australia sendiri itu sebenarnya modis fashion itu berkembang terus, Pak, dan semakin digemari. Baik itu untuk yang nggak hanya untuk musim dingin, karena istilah modis fashion, kalau mohon maaf kalau mungkin ada teman-teman atau pemirsa yang kurang familiar dengan istilah modis fashion. Modis fashion itu adalah pakaian yang menutupi sebagian besar kulit, gitulah kira-kira. Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya ambil dari websitenya Vogue, majalah fashion terkemuka, ini internasional kalau Vogue. Ini yang terbitan Australia, itu mengeluarkan top brands untuk fashion, itu ada beberapa, dan hampir semuanya, Pak ya, itu yang dipajang di website itu modis fashion. Nah, yang sekarang lagi menanjak itu ada AJ, itu yang dipakai oleh mbak-mbak yang pakai baju putih, kemudian Zimmermann yang bajunya mbak-mbak yang berwarna-warni itu, dan juga Camilla, ini yang sedang naik daun. Nah, seperti merek-merek yang lama seperti Country Road pun, nah itu juga
mengikuti ini ya, apa namanya, tren, karena semakin digemari. Karena modest fashion itu terkesan juga memberikan message bahwa yang memakai itu orangnya elegan, begitulah kira-kira Pak. Ya, ya. Nah, dan ini juga yang perlu teman-teman pahami, bahwa hampir semua merek-merek ini, brand-brand terkenal ini, itu terutama kalau ada yang coraknya, itu adalah digital printing Pak. Oke. Sedangkan kain-kain Indonesia yang dikerjakan secara tradisional itu kan banyak dari tangan, seperti batik atau tenun seperti di NTT, dan sulam seperti yang ada di Gorontalo dan di Makassar, dan macam-macam variasinya. Dan yang lebih penting lagi, sekarang di Indonesia pun sudah memulai dengan pewarnaan alam. Ini yang sedang menjadi tren di Australia. Kalau memang bajunya itu environmentally friendly, ya, atau ramah lingkungan, itu akan semakin dihargai. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih oleh teman-teman industri fashion yang ada di Indonesia. Seperti terakhir itu saya lihat ada calon peserta yang menanyakan, setelah saya lihat ini, tanya-tanya kepada kami setelah kita lihat Instagramnya dari Lampung. Ternyata beliau sangat muda, mbak-mbak sangat muda, remaja dari kota Lampung, dan membuat itu Pak, seperti kainnya itu diwarnai langsung dari daun. Saya tidak tahu itu teknis apa itu namanya. Nah, ini sangat punya potensi saya kira, asal memang itu benar-benar pewarnaan dari alam. Sedangkan yang terkenal ini itu hampir semuanya digital printing.